wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tashrah biha sudurana wa tajbur biha kasrana wa tuyassir biha umurana wa tughni biha faqrana wa salatan likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifa wa salatan taj'aluna ahlana wa auladana wa dhurriyyatina min ahli ilmi dhahiran wa batina wa tahsyuruna wa tahsyuruhum bi ibadika sholihin. Allahumma ya Rabb Muhammadin wa ali Muhammad salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wajzi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu, amma ba'du. Para hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, dalam setiap keadaan manusia cenderung supaya hidupnya selalu ingin ditambah. Itu kecenderungan kebanyakan, tetapi yang kemudian harus dipahami sebagai antisipasi, sebagai sikap pangastete, sikap berhati-hati. Jadi tidak salah ketika manusia itu cenderung ingin selalu ditambah. Sesuatu yang harus dipahami untuk sebagai kehati-hatian, maka harus dibuatkan tolak ukur. Ulama kemudian menyampaikan begini, inna waliyallahi, sesungguhnya walinya Allah. Ini kalau sudah bicara wali, biasanya cara berpikir berarti orang-orang istimewa. Ketika bicara istimewa, nanti kemudian ukurannya adalah kalau enggak ilmunya, kalau enggak pengikutnya, kalau enggak nasabnya, pasti begitu. Terakhir dilihat dari karomahnya. Padahal karomah itu kalau berkaitan dengan kejadian yang luar biasa, itu adalah kehendaknya Allah. Toh karomah itu hanya diceritakan saja. Padahal karomah itu sesuatu yang tidak mutlak sebenarnya. Saya mutlak ini kan mukjizat. Ya. Keramatnya orang selain Nabi dan Rasul lo mutlak. Dan nggak bisa dibedakan antara karomah dengan istidraj. Ada orang yang kemudian berpaling dari Allah tapi tampak sakti, banyak karomahnya. Bisa bedakan. Tapi kalau mukjizat aman. Kenapa kok aman? Ada di Quran. Karena selain Quran tuh gak ada yang mutlak. Saya percaya ke ulama-ulama karena dari guru saya, gurunya dari gurunya, itu namanya ada mata rantai. Sehingga gak mudah tertipu.
atau dari persaksian orang-orang yang sebelum kita. Karena kalau kita ditanya Sunan Ampel itu wali apa bukan, jawab wali pun sampai nggak bisa buktikan soalnya. Nggak bisa buktikan, noro kan, nggak salah dalam ikut-ikutan, tapi mau kemudian memastikan mutlak, nggak bisa, nggak ada. Nggak ada satu orang pun namanya sebagai bentuk kemuliaan disebut di Quran. Nggak ada. Contoh ini, Allah nyebut nama Abu Lahab itu bukan nama itu. Tabat yada Abi Lahab, benih nyama. Karena bukan nama daging, benih nyama daging jarang bisa ngena siapa saja itu. Apa namanya Abu Lahab itu? Lahab itu sifatnya api, berkobar-kobar. Lahab itu berkobar-kobar, makanya bapak Lahab, Abu Lahab itu bapaknya Lahab. Karena merah berkobar-kobar kan sifat apoy. Orang kalau emosi kan merah. Gak ada obatnya itu, obatnya hanya bersih-bersih. Makanya suruh wudu. Asyaitonu khuliqa minan nar. Setan itu diciptakan dari api. Faida ghadabtah, kalau engkau marah fal yatawaddo, maka uduklah. Coba bae mau sampai ngamuk, entar kejeding uduk lah pakun ngamuk emosi. Tak beres. Praktek kaki hadis mau hadis mau ngamuk tuli uduk coba. Dekitnya ku hadis kelero. Uduk itu adalah prosesi perbuatan yang sebenarnya mengandung makna. Mata dibersihkan, lisan dibersihkan, telinga dibersihkan, tangan perbuatan dibersihkan, kaki ekombe. Padahal sak gebai kotoran benih tanang. Mong tak yada ibu di. Kula oning nyamena, keng senyep betul lepai. Nah, tahu saya namanya depan belakang itu, keng senyep betul lepai. Karena itu sak gebai rosak itu. Makanya betala udu lebat yada budi itu kubulan au duburon mong yang pikir. Kubul bi dubur. Kocak kubul pola beda ada, mau kocak dubur pola beda budi. Sopan bahasa Arab itu. Kubulan am duburo, depan apa belakang. Makanya kalau saya baca kitab wali ini, kalau saya mikir siapa-siapa, dan nggak ada yang bisa memastikan orang itu wali apa bukan. Nggak ada yang bisa memastikan, apalagi saya sampean hanya dapat mendengar. Ke Hamid Pasuruan ji wali, cang siapa? Kerja siapa? Mau saya ada bu guru, nerima gula orang guru saya itu masuknya mata rantai. Kalau sampean nggak ada kepastian begitu, ya jangan terlalu mutlak. Ya sudah diakui, jangan diingkari. Nggak boleh kultus. Terbukti soalnya muridnya Ki Hamid banyak, semuanya jadi bukti. Dan sampai meninggalnya tidak ada cerita jelek. Ya sudah selesai. Mbah Hamid itu tinggal di Pasuruan tapi orang Lasem. Di Lasem itu dia berfamili dengan kiai-kiai di Lasem, di antaranya Kiai Baidowi, macam-macam itu nanti. Bangki. Tapi yang saya maksud itu kewalian seorang itu loh, mana ada atributnya. Kok kemudian dipegang? Kalau Nabi dan Rasul disuruh ngaku soalnya dengan Allah di Quran. Itu bedanya. Dan gak ada Allah tuh milih. Ya, itu tidak bisa itu kecuali orang-orang pilihannya Allah. Allah tidak pernah milih, yang milih itu makhluk. Allah hanya berkehendak. Bedakan. Sampai pakai kalimat apa saja teman bener muka Allah ini. Kalau Allah berkehendak ada. Kalau yang tidak ada berarti Allah gak berkehendak. Kan begitu kan?
Masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Yang Allah kehendaki pasti ada. Bareng saya ketela semangkin nikah, berarti Allah sudah berkehendak menjadikan yang kelihatan. Yang kita gak kelihatan, berarti Allah gak berkehendak. Pertanyaannya, takut bedekin sampai tak ketela, lahirnya ketela. Masih repot lagi itu. Barang itu sebenarnya ada kelihatan bagi sebagian orang, sebagai orang lain gak kelihatan. Gak bisa kalau nilai Allah. Titik wali, kembang ketipu akhirnya. Tak usah remehaki orang, tak usah ngenyek orang, tak usah merendahkan orang, tapi jangan kemudian buat standar sendiri. Agabain ukuran TV. Membeda orang aduh etremet tok pas kocak wali karena mustajab. Ya bi Allah akarap loh. Seandainya kemustajaban itu Allah. Kita menilai orang ini wali karena doanya mustajab. Mustajab sampean ketahui, ya sampean gak ketahui. Makanya tak masuk rukun iman kan, iman ke wali. Enggak, iman ke Rasul. Rukun iman itu. Tapi wali itu ada. Makanya harus tahu maknanya apa wali itu artinya. Wali itu adalah orang yang diberikan pertolongan oleh Allah. Situng. Atau wali arti orang sesuka nolong orang. Itu wali. Dua, wali itu adalah orang yang pasrah kepada Allah. Saya temu Athena. Makanya kocak wali. Wali itu adalah kalau diartikan adalah pemimpin. Banyak artinya itu. Ya, sekarang yang saya baca begini, kaitan dengan kita-kita ini tuh. Supaya seumpama beri tambahan terus, tapi tak terjadi biar gak kecewa. Biar gak kecewa. Sekarang saya artikan begini, inna waliyallahi. Sesungguhnya walinya Allah, artinya orang yang ditolong oleh Allah. Yang penting ininya. Idza arada apabila berkehendak salah satu asya 3 perkara. Mung beda orang andi karep telok, di situ ada pertolongannya Allah, maka ada ini cirinya ini. Mungkin karo karep tade telok nikah berarti karep sampean tak oleh pertolongan, tambah coba. Andi karep tambahan apa bayi karep tambah bi Allah aduh. Nanti ini tambahan ini yang sampean minta bisa di kemudian menjadi pertolongan Allah mung bedeh cirin telok. Kan karep telok gula nikah. Yang pertama, idza zada jahuhu zada tawadhu'uhu. Ini. Terus direng mulja ya Allah tuh. Terus direng mulja. Minta jadi orang mulia. Lah orang yang minta ditambahi kemuliaan oleh Allah dan kemudian kehendak itu bersamaan dengan pertolongan Allah, itu nanti cirinya ada di mana? Zadah tawadu'uhu, tambah tawadu. Ini bedanya. Tambah rendah, tambah rendah. Orang tawadu itu adalah tidak pernah merasa besar dengan apapun. Kalau mulia di hadapan Allah, ate sejeling takwa. Tapi mulia di hadapan manusia, maka pasti pakai materi. Mung tak ilmu, dunya kedudukan. Nggak apa-apa orang minta itu. Tambah boleh, candi pangkat terus ongke, candi dunya terus tambah, candi ilmu terus tambah pinter, silakan. Minta.
Andi karep terobi Allah tambahna ilmu sajon alim boleh. Punya keinginan supaya harta yang ada ditambah terus oleh Allah jangan banyak, silakan. Mau namanya orang berharap minta gak salah. Minta kepada Allah berharap untuk ditambahi pangkat dari lurah terus ke camat terus ke gubernur umpamanya. Silakan, nggak ada yang salah di situ. Akan tetapi supaya ukuran kesuksesannya bukan hanya kehendak yang kemudian ditambah terus, maka harus andi ukuran. Makanya eko cak wali, orang-orang yang diberi pertolongan oleh Allah, ciri-cirinya kalau punya keinginan, maka di dalam keinginan itu disertai 3 hal. Biasanya saya kata orang apa? Telok nikah. 3 ini yang dikepingini biasanya. Nah, kalau yang diingini 3 ini, maka nanti pertolongannya Allah harus muncul 3 juga sesuatu sebagai bukti bahwa itu pertolongannya Allah. Mong tade tambah celaka. Ke pangketah, muljaban orang itunya sesama manusia, tapi tidak diberi pertolongan oleh Allah. Ini wali ya, saya gak cerita wali saya seni beni itu. Jadi repot dan kadang pakai orang gila apa bener sangku wali orang gila apa bener cara repot gila ya gila apa kamu gila kutu remeki oh cok dan badan anak kiai loh lah makai orang gila dengan anak kiai tau dan badan mau sebener kalau bisa sampai punten mau anak kiai makai gila oh padahal gila engkau umpamanya saya nak ngomong yang jadab. Lo aneh kok aslinya wali itu aslinya kayak ngoreng banambai TV akhirnya tambah tak karuan pendapat akhir aslinya wali tak aneh cuman cirinya tambah TV aneh ngomong ke orang biasa abarek dolim sembrono menganang kiai makai salah ibu bener tak adil tak kira tambah pada itu lain di guru saya ngormati karena bapaknya guru saya ini anaknya itu beda itu ini benih guru ya sudah mau nganang kiai pasan tak pasang bener cok tero anang kiai itu ya sama puasa gak puasa gak usah nyalahkan mau puasa itu urusan pribadi itu tak kelakon lah iya tanggung jawab TV gitu. Zadah tawadu'uhu tambah rendah, tambah merasa fakir dengan harta yang ada ke Allah. Tambah. Kenapa? Karena yang muncul kemudian adalah ini punyanya Allah, saya kerjakan karena Allah, saya kembalikan ke Allah. Mereka mempertolongan Allah. Dalam ni kalau beri ilmu, ilmu na Allah, ya malaki ilmu na karena Allah, apapun yang terjadi dikembalikan ke Allah. Bukan karena saya, bukan karena tangkap penteran, orang kemudian semua titip pinter, titip yang bagus kapi, itu ulama-ulama sepo kisah. Kan tak merasa berjasa, ini buah. Ketika itu tidak diberi oleh Allah pertolongan, sebadah akhirnya naki. Andi jasa, kau tuh reka, kau tuh beli penghargaan, kau tuh junjung, kau tuh etoro, macam-macam sekeluar mereka. Sehingga ini membangun watak sifat yang seperti itu harus berproses. Dari awal datang sampai peleman, apa ada ben Allah mereka. Begitu lahir manusia di sifat telok mate abadi ketelok makanya labuna etale telok merenga lahir itu tidak tahu apa-apa tandi apa-apa mangken tak ngakoh pas apa
Jadi orang beji mau lahir tak tahu apa-apa, makin potran serau pada tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa. Yang ya kok anak ring soki, padahal lahir tak nyambi apa-apa pun pada persis kosongan. Bukan siapa-siapa, jadi tak tahu apa-apa kan di apa, masa ngaku ah. Lah ini dibawa ini sampai terakhir. Akhirnya begitu meninggal tidak tahu apa-apa, maka alim elang ilmunya. Tayang buaki. Makanya sogi sampai triliunan mau mati tandi apa? Masa ngaji seperti ini kemudian akhirnya pas berharap tak sogi? Ya enggak, harap tak harap akun mau beri bagian ya bagian. Jaring tugas kesan. Yang jadi masalah adalah ambisi, karena ciling penghormatan. Ya lain kia karena mau saya materi yang sogi. Itu kan penghormatan manusia. Mau saya sogi materi apa gini sana? Datang kape. Mau saya sogi ring tadi sepeh. Itu sudah ngenes. Rame sepeh parlon ring mate kubur. Masuk tontonan, masuk pajak kalau rame ya. Esan kubang enggak sih mati, mau datang rame? Nggak ada. Tak percaya tanya lagi sih mati. Pola jawab. Tarik orang sana yang ngelik lah ngocak. Oh mau melarat mati ada orang melas. Apanya melas? Jelas pada boy. Ya pandi. Kecuali mau mati yang melarat ya pandi. Ya dimandikan, ya dikafani, ya dikuburkan. Jaga beter orang mati. Kubur. Saya tak kira beli. Mau seorang kuburan rangka kiri kan bangun ada ya. Boleh orang melarat tak mungkin. Maka tadi obeng lah. Jaga beter. Pakun ya kubur. Bodoh yang mati kayak kubur. Rengis. Wong tak bisa majar nang kubur pas sabar pikir. Yo mbos kayak gini apa cari wong gini tengkel gua. Dikira bingung sih orang kuburan. Mau tadi obeng kan tadi obeng sekali yang melarat umpamanya. Begitu pekol kilo majer sing ngalir tanah. Bapak belum bayar ini. Tuh, udah ada uangnya yang mati ini. Terus bagaimana? Masa dibawa pulang? Bisa taruh sini aja. Sabar yang pengkir kisah. Bi pendusan lah mulai kapila bingung sih kuburan, Pak. Mong beda cerita orang mereka mong mati mong mandi soroon tahunan karena mong bentar sakit kisah artinya pelajar ngaku si Odi coba aja adab sopan santun ngeregai harga sih penting abah ada sopan lah kosong biasa tak dulu sih pas anu tak kira bah orang yang mandi saya biasa pakai sakit apa ada remah tak berkuli ya karena kau tuh abeli ngosok kau tuh launan pasopan ngergai itu maksudnya candi kewajiban ngafan nih nyolat ngopur seodi mau mati tak ngurus mau mati pak kunda apa kau Allah dosa mong tak sholat itu seodi dosa mong tak mandi seodi mong tak mandi. Apakah mayit mong tak mandi tak temu nih bi Allah pak kun ada urusan mau ngaji kitab fikih beda mayit yudui ada tambahan kisah tambahan akhlak cek mayit ini kalau mati tak ngaku syariat itu penghormatan untuk yang hidup supaya tahu kemaknanya kematian bahwa untuk menghadap ke Allah perlu 3 tahapan oning bahwa menghadap kepada Allah perlu 3 tahapan bersih makanya pandi pas bungkos kalaban pote maksud apa semua status harus bersih yang dimakan yang diminum yang dipakai debuan kelakuan kutu pote makanya bungkos pote bah maraneka mung andi amal bagus pendem cek ria cek ujub cek mau ngamuk mau tak yakoni pendem baru apa ki terima. Nah, si orang tak pada tak onin
di mana kita akan mati, di mana kita akan dikubur. Allah toh yang tahu itu. Mong pas kubur nang tanah ke bukti kemuljan, bagaimana nasibnya orang seneng tasik gitu. Tak kubur. Tak ada Pak. Ada urusan orang mati itu. Yang kita hidup harus keramut supaya itu pelajaran. Saya mati pakai bungkus daun, tak kira ketek lah sokono. Pah ketek sokono. Jadi mak daun. Tak kira ngomong, pakai daun, enggak lontong lo masalah. Penting bungkus. Nggak ada sudah. Beli ban Allah. Beli butuh, beli tadi apa? Makin tunya lah banyak, tahu le ke apa? Nggak boleh dibawa apa-apa. Sama kan? Innahu kana dhuluman jahula. Manusia itu bodoh, aniaya, kalau sandi ilmu, sok pinter. Stung. Nomor 2, antumul fuqara'u ilallah. Kamu tuh fakir, gak punya apa-apa. Allah tiba debu. Orang tawadu tak toman aromang sa'alem, tak toman aromang sasoki. Kalaban sebeda. Orang tawadu. Karena mau tak tawadu pasti nganda lagi, pasti merasa lebih istimewa. Meni tawadu duk nonduk bani. Duk nonduk ini kan etika adab, bersopan. Tapi tawadu bedayate. Hasilnya mau tawadu ongku akhirnya ke orang ini kan biasa nonduk. Debuane tata, mereka efek kan mereka sebahaya mereka duk nonduk mau ngocak ce alosa, aten lo tahu duk wow banyak online mereka ketipu mereka itu sebahaya nggak mereka. Makanya si paling bahaya akhir zamannya ketemu Kanjeng Nabi, saubuhum kasaubil anbiya wa amaluhu amalul jabbarin. Mong kelampina enggak kelampina pih enggak ulama tapi atena jabbar, jahat. Lisanuhu ahla minal asal. Lisannya lebih manis dari madu. Wa qulubuhum qulubud di'bi. Tapi hatinya hati serigala. Nah, kemong etika terlalu cucung tengki, tapi lo oning tocun bahwa etika lahir karena hati bersih. Apa jeng awirit maca Quran kapitra bersih neka. Karena setuju amal neka mengibabali kepada Allah sebagai maghfirah pada biyo jenih bersih. Ano apa kita tidak ganjaran? Tak temu ganjaran. Benih ada, mung tak ada murtad. Ganjaran tu ada kita temu. Apa ganjarannya? Cuman GR tok epok topok. Beda. Lemang maghfirah ini paling penting ini. Makanya mau ngoreng-ngoreng abadi ke Allah Tuhan cuma 2. Allah maghfir lahu warhamhu. Sepora aki maghfirah kisah. Yo jenih. Cak ada bukan jarang amal sampai di kulit bertanya aki terima apa pun tak jelas. Tak jelas kan tak pasti. Tanyakan sekarang masing-masing pribadinya. Amal saya ini terima apa enggak ya Allah? Ayo coba. Ngocak tak terima, sudon, jelek prasangka, ngocak terima. Tak tahu. Berarti tak ngurus, sepenting telaku, berarti lo ngaku abang bener. Harusnya nggak tanya, mau ke TV. Tapi pertanyaan amal saya diterima apa tidak, nggak akan ada jawaban. Yang ada adalah amal saya ini cocok apa enggak ini. Nah baru boleh jawaban mereka. Saya kelakuan kok cocok apa enggak ya? Udah cocok. Sholat ini kalau cocok, bener sholat cocok, maka hasilnya bersih hati, keji dan mungkar, elang. Abajang tapi ki keji, ki dengki, ki hasud, ki dan neka, lah ngocak baik, berarti tang bajang lo cocok ya. Gak usah bilang diterima apa tidak, gak akan pernah tahu. Lekan neka nilai ban Allah, maka saya boy. Oleh teromol jahit hunya neka oleh.
Muljan nang ajuna Allah oleh tapi kudu oning mung etunya nek beri kemuljan bi Allah mung lakar beri pertolongan bi Allah lebet kemuljan gela maka cirina jan tawadu jan rendah bila orang yang beri kemuljan etunya jan teki berarti ada pertolongan tengate rosak dolim aniaya itu cirinya itu satu. Nomor dua, wa idza zada maluhu, karena ini yang diminta pasti ini. Apabila bertambah hartanya, ketika dia minta berharap ditambah hartanya, tambahan itu bisa dianggap pertolongan Allah. Kalau muncul ini, zada sahauhu atamba lampeng. Kalau bertambah hartanya, bertambah lampeng, berarti tambahan harta geuleuh sepentah abinareng ben pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sepenting lampeng berarti kan. Jadi gak nyalahkan orang minta tambahan, ya Allah, tambahkan rezeki saya, luaskan rezeki saya, banyakkan. Boleh silakan. Cara minta ke Allah, masa salah? Cuman harus hati-hati bahwa ketika tambahan terjadi pada harta bersamaan dengan pertolongan Allah, inna waliyallah, wali itu kan pertolongan, maka berarti yang akan muncul adalah semakin lambe karena mau tak beri pertolongan benar Allah pas atambaungku lakan lebih gina maka saya datang tambah rosak buat apa? Ayo atuh keng oning ke finish engkau minta tambahan ke Allah keng moga-moga abinareng ben pertolongan karena mau abareng ben pertolongan maka kesogian gele harta pasti dilampe manfaat bagus kan aduh oning tebeng aduh kan karo maksanya on terus ini maksudnya kitab itu benih wali-wali semat keramat benih tak bahas itu. Sesungguhnya wali Allah orang yang ditolong Allah, kalau saya begitu, tak bahas wali ulang. Tak bahas di wali, keng beda wali kisah orang Allah, beda. Makanya antara sunan ampel atau roka guru atau roka yang sepo. Menjadi jok lambok kiai posepo kabeh main kabeh. Ya sudah bismillah. Tahun yang hibi aslina. Nabi Ibrahim yober tak poton karena peceleben Allah apa ya. Muharram ini kan punya kejadian Muharram nikah. Nah tanggal 10 berarti kan. 10 Muharram nikah Nabi Ibrahim dibakar tapi lo poton. Semoga bener kafir tak bisa ngocak, boleh tak pate apa ibn Allah. Api gak dimatikan, mau mati ring kafir protes, iya tak potong jok mati, ini tak bisa ngocak gara-gara tak mati keng tak potong, tidak hangus Nabi Ibrahim, karena ben Allah tak pate apa ya, pakun odi keng elang panas ah. Jadi jangan pernah mematikan api, cukup minta ke Allah api yang ada biar tidak panas, kalau jelek. Supaya gak jadi cerita saja ini. Jangan Nabi Ibrahim ini ayo tak potong percuma. Karena di masing-masing kita itu ada namanya amarah, panas, ngamuk tak terima. Tak bisa nerima. Beri teku antunya tambah keluar panas rakus. Beri teku antunya saya pamer lagi na ujub panas. Tak beri itunya hasut aciling orang itunya panas. Bagian nas panas itu guys apoi. Paten nah tak bisa. Pecelep. Itu maksudnya cerita. Ya narukuni bardan wa salaman. Wahai api, jadilah dingin supaya selamat Nabi Ibrahim. Itu Muharram. Maka sadar di sini ada nafsu namanya amarah. Sejak ngajak ngamuk tak terima dok. Ini. Dalam diri manusia ada nafsu namanya amarah. Orang ngamuk atau wat beda, orang ngamuk mereka main budih beda, tak tanya macam-macam kalau modelnya itu. Orang marah itu gak harus teriak-teriak. Beda orang ngamuk itu nengeng, kayak ngamuk dendam. Itu namanya ekspresi.
Tapi yang pasti setiap amarah pasti ngajak keburukan. Apa mak rasanan orang mak jadi? Karena ngamuk itu, tak seneng. Karena mau seneng tak kira rasa nih. Tanya lagi boleh, ini tak seneng. Apa? Mak bisa soki, jual aku ngaji paling tuyul gitu nanti. Cemburu tok ya. Bedreng soki tak alakoh ngobu tuyul. Bedreng soki alakoh tok tak lemole. Ya patut soki, jadi kalau aku ngaji mereka. Ada bener mau orang iri mereka. Beli sepegel karena abang tak soki. Penyakit orang ini kan mau tak sombong, dengki, dua mereka. Pop mereka pun sombong mereka dosa sekilok pada bumi, belum ada manusia, lebih ada dosanya mana sombong. Dosa pertama lebih ada manusia, dengki. Pon mereka kata ini. Dosa pertama makhluk Allah sebelum tinggal di bumi, iblis, takabur. Setelah Nabi Adam turun ke dunia, beda orang dosa pertama, dengki. Putra Nabi Adam. Namanya Qabil. Silang bin Nabi Adam bola oleh staratinan protes. Oh nyamanan Habil oleh Ratin mereka. Ngamuk akhirnya. Pate Habil bi Qabil. Itu gara-gara dengki. Makanya dosa nareng ngerasane pada bitu zina, pada bitu nareng mati fitnah. Asyaddu minal qatl. Sajane keng cek bisa pate orang sakit tak bisa takut. Makanya rasanya ada fitnah. Itu emosi itu. Sebaliknya mengetahui antunya emosi terus pamer akhir orang mana tahu. Meng orang tak gelem patanggap kisah ngamuk akhirnya. Andi barang anyar, tadi siapa bi orang? Minta siapa? Buta kapi bola gitu. Yang kebuter yang kampung mereka. Yang seteroi siapa? Mau andi barang anyar. Kalau gak disapa tidak enak. Takabur. Jadi mong atamba dunyana, tapi di situ ada pertolongan Allah. Zadah sakhauhu. Nah, siap jadi manusia ini punya bagian masing-masing. Kayak kemarin bener atuh. Nyok mon bebanyak Allah, silakan. Makin lah ngaji bon. Nah, terakhir. Wa idza zada umruh, kan iki saya penta pasti. Kalau bertambah umurnya, pasti telok mereka. Terus mulja, terus andiatunya, terus dia abid. Ya Allah, panjangkan umurku. Mengecek mati tanda. Terus dia tak bokong. Ya. Aning ruwet, aning mau cek mati lah ndak. Dah mah. Tak pernah dunya. Ayo berangkat. Oh, lah gelu. Tak gelem ke mati. Tuwuna pasti. Buktinya mau beli kiai-kiai, moga-moga lanjang umur. Amin. Udah biasa. Sepanda umur tanda, moga-moga sampean pikul tu akhir lagi umur panda, keng amal bagus moron, tak moron, seporon apa? Lanjut umur, mesti seneng lanjut umur. Makanya yang diminta 3 ini, mulja, dunya, umur. Silakan minta, ya Allah panjangkan umurnya. Tetapi ketika umur itu kemudian menjadi panjang dan di situ ada pertolongan Allah, termasuk orang yang tolong ben Allah, zada ijtihaduhu. Ada kan lancang dengan menerangake mereka. Atamba keungkunan, kesungguhannya, ijtihadnya, mujahadahnya, semakin bertambah. Baik dalam hal mengantisipasi keburukan, jon tengate. Baik mengerjakan kebaikan, namanya ijtihad. Ijtihad itu artinya bersungguh-sungguh, mujahadah. Paling penting mujahadahnya adalah menahan hawa nafsu sejak ngajak kecobaan. Artinya orang neka pangki bahwa umur saya beri pertolongan ben Allah. Ya Allah panjangkan umurku. Oning nih kawan, umur saya belanceng ben Allah, moga-moga abinarang ben pertolongan Allah. Karena mong umur saya lanceng, tak abinarang tak bersamaan dengan pertolongan Allah, maka saya terjadi semakin buruk, semakin asroto, semakin ngersuluan, korang bayi. Maka beri senapa bayi korang. Karena makanan bi hartanya beda. Padahal urusan Allah jamin saya tabu.
Tak jamin dompet, tak jamin kantong, tak jamin lemari. Apa bedanya makanan dengan harta? Santri tanya, ya Syekh, mal mufarraqah bainat ta'ami wal mal. Ya, mal farqu bainat ta'ami wal mali. Apa bedanya makanan dengan harta? At-ta'am yahsulu syiba. Mengkakanan itu bisa mendepak kekenyang. Wes mare mengkenyangkan ambu. Tapi wal malu yahsulu al khazanah. Tapi mung dunya menghasilkan beda mele berangkas hitung beni ambu ni mele berangkas boleh dua daleka. Mereka bitin obeng. Coba mung tak yambui. Lagi bah ngocak biasa Pak Ustaz, manusia. Kalau benda manusia ni kebun lain lah. Cari banyak kebener tu. Mung deeran sampai kenyang, ambu pun kayak melebu boleh. Apa bedanya makanan dengan harta? Tanya murid. Oh, kalau makanan itu yahsulus syiba, menghasilkan kenyang, ambu. Wal malu yahsulul khazanah. Tapi harta menghasilkan gudang. Coba gudang nih kak. Bedai berangkas itu kalau cukup mele dua mele boleh umpama sampai ke gudang SPC penuh langsung mikir kamu ya bertanah jual ke gudang boleh kian sabak boleh masuk apabila ambul coba tare mare wal ta'amu la yuzadu fihi, makanan nggak bisa tambah mulai kenyang ambu. Wal malu yuzadu fihi, mung harta tambah terus. Jepon gele. Moreng lambak mung di pese sampai songkok lambak. Wah, lah gagal lambak moreng lambak ni. Sampai songkok bila parlo buka songkok ke kalah. Oh, banyak pese berarti. Pese laki ni ke bini beli rumah lah kena pun. Lambak. Oh, mungkin dompet apa? Bingung. Berapa kartu mungkin. Lah ulah ning kartu ni kempon tak ting bener-bener sana ka. Ya soy tok bagi ya soy. Begitu ibu buka kartu nah luang banyak yang kui lah mikir. Kalau titik kena. Kalau titik ki bingung padahal yang kui. Mikir boleh, ya saya boleh dari rumah caranya itu. Padahal yang kui. Tak mikir ada tak nak ubang sekali andi kisah. Mau rek andi luang kepikiran luang pikir padahal mau tinggal dunia ada tinggal pun karena si Odi akrena yuk bagi yuk bagi akhirnya bagi lah kok bangga na mati nih kalau gitunya apa saya banggakin cerita sambil tak bitong lo masuk timbangan kisah saya bersahabat kisah lah tak masuk timbangan nggak masuk timbangan itu tahu ya kadang saya odi kadang ngatokar kadang macam-macam mau dibilang tadi tak masuk timbangan yang masuk timbangan yang dipakai ini masuk timbangan artinya ngaji ini keseimbang kadang lakar Islam ini keperluan dana ayo dana kalau sudah malah kepi kadang harus tahan terlalu terlebih wallahu la yuhibbul mu'tadin. Allah gak suka orang berlebih-lebih. Jadi harus objektif, imbang ngaji. Nah, Islam tak ngajari orang tak oleh sogi, saya tak oleh ambisi, rakus. Nah, itu yang ngaji. Karena kalau rakus itu berarti kurang. Kalau kurang ada titik ada banyak, ya judul ke orang. Mau cukup, ya tak banyak tak titik, judul cukup. Ya, dua itu sudah ya, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi.
Rabbana ighfir lana dzunubana ya Allah wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma irfa' lahumud darajat wa kaffir anhum sayyi'at akrim nuzulahum wa wassi' madkhalahum anzilir rahmah wasyafa'ah wal maghfirah ilaihim anta ja'ala qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa anta ja'alal jannata ma'wahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Allahumma yassir lana wa lahum umurad dini wad dunya wal akhirah wa yakhtimullahu lana wa lahum bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.